Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valen Alvina dengan NIM 246500095. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas ke-6 slide 7, 9, 11, dan 13. Nah, yang pertama slide ke-7 menjelaskan tentang metode overriding dan polymorphism. Nah, pada ini pertama saya membuat kelas hewan sebagai parents class yang memiliki metode makan. Kemudian saya membuat kelas sapi dan kelas kucing. Sebagai child class menggunakan keyword extends. Pada kedua kelas tersebut, metode makan di-override agar setiap hewan memiliki perilaku berbeda. Tipe yang saya pakai adalah string untuk menampilkan teks pada konsol. Polymorphism terlihat ketika objek yang berbeda memanggil metode makan yang sama menghasilkan output berbeda. Jadi overriding digunakan untuk memberikan perilaku khusus pada subclass walaupun memiliki nama metode yang sama dengan superclass. Nah, kita run di hewan main. Nah, seperti yang kita lihat pada hasil runnya, pada tampilan ini terlihat bahwa metode makan dipanggil pada objek yang berbeda. Walaupun nama metodenya sama, tapi hasilnya berbeda karena setiap subclass melakukan overriding pada metode makan. Objek kucing mengeluarkan output sedang makan ikan, sedangkan objek sapi mengeluarkan output sedang makan rumput. Ini membuktikan bahwa overriding membuat suatu metode memiliki perilaku yang berbeda tapi berbeda pada setiap objek. Lalu kita ke slide 9, inheritance. Nah, pada slide 9 ini saya menjelaskan konsep inheritance atau pewarisan. Konsep inheritance atau pewarisan, saya membuat kelas hewan sebagai subkelas yang berisi nama dan umur dengan tipe data string dan integer, serta metode makan dan tidur. Kemudian saya membuat kelas kucing. Lalu saya membuat kelas kucing sebagai subkelas yang mewarisi semua atribut dan metode dari kelas hewan. Subkelas juga dapat menambahkan metode baru, yaitu metode suara. Pada main program ini, saya membuat objek kucing, lalu mengisi atribut nama dan umur, kemudian memanggil metode yang diwarisi dari parents dan juga metode yang dimiliki sendiri. Konsep ini menunjukkan bahwa subkelas dapat digunakan semua yang dimiliki superkelas tanpa harus menulis ulang. Kita lihat. Nah, pada hasil run ini terlihat bahwa objek kucing memiliki atribut nama dan umur yang diwarisi dari kelas hewan. Objek tersebut juga dapat memanggil metode makan dan tidur dari parents kelas hewan, serta metode suara memiliki kelas kucing sendiri. Ini menunjukkan bahwa inheritance menunjukkan subkelas menggunakan semua atribut dan metode dari superkelas tanpa perlu menulis ulang. Baik, selanjutnya kita ke slide ke-11. Nah, selanjutnya kita ke slide 11. Di slide 11 ini kita menjelaskan tentang string sebagai objek dan casting objek. Pada programnya ini, saya menggunakan tipe data string dan memanggil metode toUpperCase yang merupakan metode dari kelas string. Saya juga menunjukkan contoh upcasting, yaitu objek kucing, disimpan dalam referensi hewan. Pada saat upcasting, objek hanya bisa mengakses metode yang dimiliki parents class. Untuk mengakses metode khusus kucing, saya melakukan downcasting, yaitu mengembalikan referensi dari hewan ke kucing. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam polymorphism, objek bisa diperlakukan sebagai tipe parents-nya.
tetapi tetap dapat dikembalikan ke tipe aslinya ketika dibutuhkan. Nah, bisa kita lihat pada hasil run ini teks Kitty berubah jadi huruf kapital karena saya menggunakan metode to uppercase pada objek string. Selanjutnya, objek kucing disimpan ke dalam referensi hewan sehingga bisa memanggil metode makan dari kelas hewan. Setelah dilakukan casting kembali ke objek kucing, metode suara dapat dipanggil. Ini menunjukkan konsep polimorfisme dan casting objek dalam Java. Baik, sekarang kita ke slide 13 tentang abstract class. Nah, pada slide ke-13 ini, abstract class tidak dapat dibuat objek secara langsung dan minimal memiliki satu metode abstrak. Saya membuat kelas hewan ini sebagai abstrak kelas yang memiliki metode abstrak suara dan metode biasa info. Kemudian saya membuat sapi dan burung sebagai subkelas yang mewarisi kelas hewan dan mengoverride metode suara. Pada program terdapat pengguna tipe data string untuk atribut nama hewan. Ketika program dijalankan, setiap subkelas memiliki suara yang berbeda sesuai implementasi masing-masing di main program. Ketika program dijalankan, subkelas memiliki suara yang berbeda sesuai implementasi masing-masing. Abstrak kelas digunakan sebagai kerangka umum bagi subkelas untuk menentukan perilaku spesifik mereka. Baik. Pada hasil program ini, objek sapi dan objek burung dapat memanggil metode info dari abstrak kelas hewan. Kemudian masing-masing objek menghasilkan suara yang berbeda, karena setiap subkelas memiliki implementasi suara sendiri. Ini membuktikan bahwa abstrak kelas digunakan sebagai kerangka dasar bagi subkelas untuk memberikan perilaku yang spesifik. Baik, mungkin sekian dari saya. Kalau banyak kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.